Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munandar Alwisatini. Saya mahasiswa dari IAIN Sultan Hamengkubuwono Gorontalo, Fakultas Syariah, jurusan Hukum Pidana Islam. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa pembahasan mengenai pokok-pokok materi mengenai legal drafting. Dan langsung saja saya mulai. Yang pertama adalah legal drafting. Legal drafting adalah kegiatan praktik hukum yang menghasilkan peraturan. Sebagai contoh, pemerintah yang membuat peraturan perundang-undangan seperti hakim membuat keputusan, pengadilan yang mengikat publik, swasta membuat ketentuan atau peraturan privat seperti perjanjian ataupun kontrak kerjasama dan lainnya yang mengikat pihak-pihak yang melakukan perjanjian atau kontrak. Kemudian selanjutnya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang 1945 adalah hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan. Undang-Undang 1945 merupakan peraturan tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan nasional. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau yang dikenal dengan TAP MPR. Ketetapan MPR adalah putusan MPR yang ditetapkan dalam sidang MPR yang meliputi MPR sementara atau ketetapan MPR yang masih berlaku. Sebagaimana ini telah dijelaskan dalam pasal 2 dan pasal 4 Ketetapan MPR Republik Indonesia nomor 1/MPR/2003 tentang peninjauan terhadap materi dan status hukum ketetapan MPR sementara dan MPR 1960 sampai 2002 pada tanggal 17 Agustus 2003. Undang-undang atau Perpu adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau dikenal dengan DPR dengan persetujuan bersama Presiden. Perpu adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Mekanisme undang-undang atau Perpu adalah beberapa diantaranya. Perpu diajukan ke DPR. Dalam persidangan berikut, DPR dapat menerima atau menolak peraturan perundang-undangan tanpa melakukan perubahan. Bila disetujui oleh DPR, Perpu diterapkan menjadi undang-undang. Bila ditolak oleh DPR, Perpu harus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Kemudian selanjutnya adalah peraturan pemerintah atau PP. PP adalah peraturan perundang-undangan yang diterapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. PP berfungsi untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang telah lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. Selanjutnya, peraturan Presiden atau yang dikenal dengan Perpres. Perpres adalah peraturan perundang-undangan yang diterapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. Selanjutnya, peraturan daerah atau yang disebut dan dikenal dengan Perda. Provinsi Perda, provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD. Provinsi dengan persetujuan bersama gubernur. Perda kabupaten ataupun kota. Perda kabupaten atau kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD kabupaten ataupun kota dengan persetujuan bersama bupati ataupun wali kota. Dan selanjutnya adalah atribusi. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan. Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya. Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangan dijalannya oleh organ lain atas namanya. Kemudian selanjutnya yang menjadi pertimbangan dan alas pembentukannya, unsur filosofis menggambarkan
bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian selanjutnya unsur sosiologis. Unsur sosiologis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Yang pertama, unsur yuridis. Unsur yuridis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah dan akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat. Selanjutnya, dasar hukum. Dasar wewenang pembentukan peraturan perundang-undangan. Dan yang kedua, peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, prinsip-prinsip dalam hierarki. Peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu dasar yuridis sebelumnya hanya peraturan perundang-undangan tertentu yang dapat dijadikan dasar yuridis. Prinsip penghapusan, pencabutan, ataupun perubahan peraturan perundang-undangan. Kemudian prinsip pergeseran peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah. Peraturan perundang-undangan yang sifatnya khusus mengesampingkan setiap peraturan perundang-undangan yang sifatnya umum. Tiap jenis peraturan perundang-undangannya materinya berbeda. Kemudian selanjutnya adalah anatomi kerangka peraturan perundang-undangan. Yang pertama adalah judul. Contoh, Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2011 nomor 6 tentang keimigrasian. Kemudian pembukaan. Yang pertama, frasa dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, jabatan pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, konsideran. Yang keempat, dasar hukum. Yang kelima, diktur terdiri dari kata mentusukan kata menetapkan jenis dan norma peraturan perundang-undangan. Kemudian batang tubuh, ketentuan umum, ketentuan pidana jika perlu, ketentuan peralihan. Selanjutnya penutup, rumusan pemerintah dan penetapan. Kemudian selanjutnya penjelasan, berfungsi sebagai tafsir pembentuk perpulampiran. Selanjutnya lampiran. Contoh bentuk peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Ada pula peraturan perundang-undangan yang mengatur soal otonomi daerah, yaitu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Dan otonomi daerah dipahami sebagai kekuasaan atau kewenangan daerah yang mengatur urusan rumah tangganya sendiri. Kemudian menurut saya undang-undang ini termasuk dalam kewenangan dalam bentuk atribusi. Karena Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ini sudah lama dijalankan. Tetapi baru pada tahun 2004 ini diatur dalam sebuah undang-undang sesuai dengan pengertian atribusi yang bersifat asli atau berasal dari peraturan perundang-undangan. Dan itulah beberapa pokok-pokok penjelasan yang bisa saya sampaikan. Bila ada kurang dan kesalahan kata saya mohon maaf. Dan selanjutnya saya tutup dengan kalimat hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.